Bapa, saat ini kami mau mengatakan di hadapan ya Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar firman-Mu. Banyak perkara Tuhan yang kami hadapi hari demi hari. Jikalau kami banyak mendengar perkara-perkara yang terjadi di sekitar kami banyak mau mengandalkan Engkau. Apa yang Engkau mau, biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami sudah ada di tempat ini. Kami minta anugerah-Mu turun. Roh Kudus-Mu mengajar kami Tuhan. Roh Kudus-Mu memberi penerangan kepada kami. Apa sebenarnya yang Engkau mau untuk kami lakukan di dalam menjalani akan kehidupan yang saat-saat ini ada. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore saudara, saya hari ini mau share buat saudara tentang apa yang dinamakan dengan favorite food. Ya, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang favorite food. Saudara, setiap kita itu punya makanan kesukaan, betul nggak? Ya, ada yang suka lengko, ya. Ada yang mengatakan, wah, aku kesukaanku nggak lengko, tapi jamblang. Ya. Ada yang mengatakan, aku lebih suka sate kambing daripada sate ayam. Ya. Setiap orang itu mempunyai yang dinamakan favorit, makanan yang favorit. Ya. Satu dengan yang lain berbeda. Makanan kesukaan saya berbeda dengan makanan kesukaan Anda. Mungkin kalian akan mengatakan, aku paling suka sate babinya Apun misalnya, ya, yang ada di Kota Sion. Buat orang yang gak suka babi mengatakan, aku gak suka. Ada yang ngomong, aku suka ini, aku suka itu. Favorite food, semua orang mempunyai yang dinamakan kesukaan di dalam makanan. Tetapi hari ini saya tidak bicara tentang apa yang menjadi kesukaan makananmu dan apa yang menjadi kesukaan makanan saya. Tetapi hari ini saya ingin sampaikan apa yang menjadi kesukaan makanan Tuhan Yesus. Dan saya ingin mengajak, kalau kita sayang dengan Tuhan Yesus, kita belajar kalau dia senang ini, aku juga mau senang. Betul nggak? Betul nggak? Kalau Tuhan misalnya Tuhan itu ada di Indonesia, Tuhan itu sedang ada di Kota Sion, ya. Lalu Tuhan mengatakan, aku tuh senang jamblang. Saya yakin saudara, aku mau belajar untuk senang jamblang. Ya. Dan hari ini kita akan belajar Tuhan Yesus itu mempunyai makanan kesukaan. Jadi saudara bingung, apa sih sebenarnya makanan kesukaan Tuhan Yesus? Hari ini kita belajar dan mengikuti jejaknya. Kalau Yesus suka itu, kita pun harus belajar menyukai apa yang Tuhan suka. Amin. Kita belajar di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat itu membicarakan tentang Tuhan Yesus mau berjalan dan ketemu di sumur dengan seorang perempuan Samaria. Ya. Nah, saya langsung baca dari ayat yang kelima. Dikatakan begini. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria. Jadi sudah sampai di Samaria. Yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih, dikatakan ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Dikatakan Tuhan Yesus perjalanan yang sangat jauh ya. Akhirnya letih, karena bagaimanapun juga Yesus itu manusia. Saat itu Yesus itu 100% manusia.
Jadi manusia itu ada batas keletihan. Ya. Oleh karena itu Tuhan itu sungguh luar biasa. Manusia itu harus istirahat, harus tidur, harus makan, harus bekerja dengan batas tertentu supaya punya yang dinamakan level keletihan. Nah, dikatakan kalau Tuhan Yesus itu sudah dikatakan sangat letih, itu sudah pol batasnya, ya, dia sangat letih. Oleh karena apa? Perjalanan. Kalau zaman sekarang kita pergi jalan-jalan bisa naik mobil dengan pasang AC, otomatis tidak terlalu capek. Tetapi zaman dulu itu berjalan kaki dan daerah sana bukan daerah yang enak. Daerah sana adalah daerah yang penuh dengan debu dan panasnya luar biasa. Jadi saya percaya saat itu yang dinamakan level keletihan Tuhan itu sudah sangat pol, ya. Lalu dikatakan ini sangat letih, bukan sekedar letih tapi sangat letih oleh perjalanan itu. Ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Sampai di sini dulu, ya. Saudara, dengan segala keletihan Tuhan Yesus duduk di dekat sumur. Karena apa? Yesus butuh minum sebetulnya. Seorang kalau letih itu butuhnya minum. Bukan sekedar butuh makan, tapi butuh minum. Yesus saat itu butuh minum. Dan Yesus sudah ada di pinggir daripada sumur Yakub. Dan dia tahu persis ini sumber air yang aku bisa melepaskan dahagaku. Cuma Yesus gak punya timba. Jadi harus nunggu orang yang mau datang. Dan dikatakan murid-muridnya sedang pergi ke kota. Untuk apa? Untuk beli makanan. Karena perjalanannya sungguh amat sangat letih. Jadi murid-muridnya pergi, saya yakin murid-muridnya pergi pasti mengatakan, aku mau membeli makanan yang merupakan kesukaan Tuhan. Mereka berkumpul selama 2 tahun dan lama, mereka tahu kesukaan Tuhan. Ya. Orang kalau berkumpul lama tahu kesukaan. Saya kalau pergi ke Semarang mereka tahu, oh Ibu Nani suka ini. Ya. Saya kalau pergi kemana mereka selalu tanya sukanya apa. Selalu ingin menyediakan sesuatu makanan yang menjadi kesukaan. Nah, demikian juga murid-murid pada saat itu begitu. Tuhan, kita mau beli makanan. Kita mau ke kota, kita mau beli makanan. Ya udah aku di sini capek. Tuhan kan lagi capek, lagi letih. Udah Tuhan di sini, kita pergi untuk membeli makanan. Dan mereka membeli makanan, ya. Dan saya yakin yang dibeli pasti merupakan favoritnya Tuhan, ya. Nah, kita loncat ke ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempat tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Sementara itu murid-murid yang mengajak dia katanya, Rabi makanlah. Jadi murid-murid pada saat itu melihat Yesus sedang ngobrol sama perempuan. Mereka gak ngomong, kok Tuhan Yesus kok ngobrol sama perempuan, gak. Mereka menjadi pengamat. Yesus ngapain sih ngomong sama perempuan itu. Lalu murid itu rada jauh, dia lihat tiba-tiba perempuan itu meninggalkan tempayannya, terus lari ke kota. Muridnya bingung, apa sih yang dibicarakan Tuhan Yesus sama perempuan itu. Tapi murid itu merasakan, aku mau ngasih Yesus makan karena Yesus lagi dalam keadaan letih dan lapar. Lalu muridnya datang, dikatakan begini. Ayat yang ke-27.
ayat yang ke-31. Sementara itu murid-murid itu mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Itu perempuannya sudah pergi, dia datang. Tuhan Yesus, ini makanan favoritmu. Aku sudah beli makanan yang paling kau suka. Aku beli ini buat engkau. Ayat 32. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Bingung. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Sedangkan murid itu mengenal akan Yesus, akan makanan favorit Yesus tuh muridnya sudah tahu. Dan dia sudah sediakan. Dan dia sudah mau kasih. Dibeliin. Mari guru makan. Tapi tiba-tiba kok Tuhannya kok ngomong seperti itu. Dikatakan, ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dia bingung. Kapan ya aku bisa belum tahu makanan favoritnya Yesus. Nah, hari ini pun Tuhan katakan kepada saudara, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kamu bisa mengenal Yesus? Ngerti enggak favoritnya Yesus? Ayat 32. Ayat 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kok aneh? Tak lihat dari tadi perempuan ini gak ngasih apa-apa sama dia. Tetapi kok dia bilang, aku punya makanan yang kamu belum tahu. Bingung mereka. Tapi Yesus menjawab. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bingung dianya. Murid-murid gak ngerti. Yesus bicara mengenai roh, murid-murid yang dipikir secara daging. Seringkali kita kurang bisa nangkap apa yang Tuhan mau. Nah, ini makanan Tuhan. Makanan favorit Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saudara, mulai hari ini kita belajar. Kalau ditanya apa kesukaan makanan Tuhan Yesus, dan kita harus belajar. Aku mau, kalau Yesus suka itu, aku juga mau suka itu. Apa yang disukai Yesus? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bukan sekedar melakukan, ya, tapi menyelesaikan sampai tuntas. Itu yang Tuhan mau. Itu yang menjadi makanan kesukaan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar, ayo kita semuanya membuka mindset kita, ya. Makanan jasmani itu sedikit gunanya, tetapi makanan secara rohani itu yang kita bawa ke surga. Jadi hari ini kita belajar, ayo kita mencari kehendak Bapa. Makanan kita sehari-hari sampai kedatangan Tuhan untuk kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Melakukan kehendak Bapa. Dan yang kedua, menyelesaikan sampai tuntas. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Jadi yang Tuhan mau melakukan kehendak Bapa. Nah, kita teruskan ayat-ayat selanjutnya, nanti baru kita bahas. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim penuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab
Dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak diusahakan orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, Tuhan katakan, nak, sebetulnya dengan Tuhan sudah mengatakan begitu, muridnya tuh harusnya ngeh. Muridnya sebetulnya sudah tahu, oh jadi maksudnya makanan jasmani, oke lah, aku memang letih, aku memang capek, aku memang letih dan lapar. Tetapi yang penting di dalam melakukan segala sesuatu harus mengerti melakukan apa yang Bapak mau dan menyelesaikannya. Salah satu contoh kita akan belajar hari ini mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Saudara, melakukan kehendak Bapa, maksudnya bagaimana? Ya, saudara, kita belajar. Kita dalam menghadapi masa depan yang sebentar lagi, karena sebentar lagi ini kita sudah masuk ke dalam masa-masa kesukaran. Tapi sebelum masa kesukaran itu ada yang dinamakan masa kelimpahan. Selain masa kelimpahan, masa penuaian besar-besaran itu kira-kira 3-4 tahun ke depan ini. Apa yang harus kita lakukan? Bahasa Jawanya begini, kalau di hadapan saudara itu banyak makanan, kalau di hadapan saudara itu banyak sekali yang harus saudara kerjakan, bahasa Jawa itu jangan nyiwut. Ngerti nyiwut ya? Semuanya rakus, semua diambil, semua dikerjakan. Ya. Itu namanya nyiwut bahasa Jawanya. Ya. Semua dikerjakan, apa yang bisa kerjakan, kerjakan. Bukan seperti itu. Tapi yang Tuhan mau, cari kehendak Bapa dan lakukan bagianmu sampai garis akhir. Jelas ya? Nah, apa bagian kita? Apa yang menjadi kehendak Bapak? Saudara sebagai businessman, ya, saudara sebagai pengusaha dalam bentuk apapun, saudara sebagai karyawan, saudara sebagai direktur, saudara sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun juga, ini adalah tugas yang ada di dalam hidup saudara. Kembangkan itu. Dan Tuhan katakan, dalam mengembangkan akan hal itu harus cari kehendak Bapa, melakukan, bukan sekedar mencari, tapi melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang Bapa mau, jangan apa yang kita mau. Ini yang Tuhan mau untuk akhir zaman ini, untuk putaran terakhir ini. Yang Tuhan mau adalah engkau harus melakukan apa yang Bapak mau. Nah, apa sih yang Bapak mau? Tuntaskan tugasmu. Selesaikan talenta yang Tuhan berikan. Perlipat kali gandakan talenta yang Tuhan berikan buat engkau. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 1. Perlipat kali gandakan. Dengan cara apa? Melakukan kehendak Bapa. Jadi caranya bertanya-tanya. Kadang-kadang apa yang dipikirkan Tuhan tidak sama dengan yang dipikirkan manusia. Contoh ya. Kita kalau baca, kenapa Bapak itu mengutus Yesus masuk ke dalam dunia ini, kita tahu persis tujuannya apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu tujuan Bapak. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Betul ya? Jadi tujuannya apa? Penyelamatan. Betul kan? Nah, kalau Tuhan itu mau menyelamatkan kita, kalau konsep kita kan begini, ya udah aja Tuhannya datang, terus kita diselamatkan semua, beres kan? Selesai. Kenapa harus turun ke dalam dunia, masuk di dalam kandungan seorang ibu? Dan yang paling fatal, yang paling kita kadang-kadang gak bisa terima,
kenapa lahirnya harus di kandang binatang dan di Betlehem? Bu, ya jangan sampai keterlaluan begitu. Itu jalan pikiran kita. Dia kan anak Allah. Tuhan itu sanggup melakukan apapun juga. Ya udah dia datang. Manusia-manusia diselamatkan. Berapa banyak yang dia mau, bisa saja. Tapi kenapa kehendak Bapa itu Yesus harus dikandung oleh seorang perawan yang namanya Maria? Udahlah, itu bolehlah, karena itu mujizat. Tidak ada perawan yang mempunyai anak kecuali kalau bukan karena Yesus. Bapak yang di surga, rencana Bapak. Oke lah, itu masih bisa terima. Ya. Tapi kok gak kasihan ya? Di mana Maria itu hamil besar. Dia harus pergi. Dan dia harus berjalan jauh. Ya enggak apa-apa kalau dapat penginapan yang baik. Penginapan yang jelek sekalipun gak dapat. Bahkan sampai di kandang binatang. Loh, Tuhan sanggup enggak sih? Pada saat di kandang itu Tuhannya jangan lahir dulu. Bisa. Bukan tidak bisa. Bisa Tuhan lakukan akan hal itu. Kenapa enggak mau lakukan hal itu? Kenapa? Kenapa harus lahir di Betlehem? Nah, kadang-kadang kita itu tidak bisa menjangkau jalan pikiran Tuhan. Kenapa saya jalan seperti ini? Saya sudah berjalan seperti ini. Katanya putaran terakhir. Katanya kita harus benar-benar melakukan segala sesuatu. Kok aku ngalami kesukaran? Kenapa Musa yang begitu diutus oleh Tuhan, dia sudah lahir diselamatkan untuk menyelamatkan dan menjadi pemimpin dari bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Oke, kenapa harus dikejar-kejar dan dia harus pergi ke tempat Citero, ke padang gurun, dan dia harus jadi penggembala domba? Kenapa? Liku-liku jalannya kok seperti itu? Nah, inilah yang dikatakan, aku mau melakukan kehendak Bapa, bukan kehendakku sendiri. Saudara, Yesus lahir untuk menggenapkan. Kita baca di dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini penggenapan. Untuk menggenapkan ini, Bapak bikin jalan. Dan jalannya kadang-kadang gak pas dengan hati daripada Yusuf dan Maria pasti. Tapi anak kecil ini, yaitu Yesus, selalu katakan, aku melakukan kehendak Bapa. Aku harus lahir di kandang, aku harus lahir di tempat di Betlehem, aku jalani. Satu perkara yang kita tahu, sekalipun lahir di kandang tapi tidak kena virus. Betul gak? Kandang itu kotor loh. Tapi gak kena virus. Gak ada dalam Alkitab dikatakan Yesus itu vaksin, gak ada. Sedangkan kita anak-anak kecil, anak-anak kita suka divaksin, vaksin ini, vaksin itu. Yesus tidak pernah divaksin. Dan Yesus ini sekalipun lahirnya di kandang, tapi tidak kena virus apapun. Tidak ada dalam Alkitab dikatakan Yesus pernah sakit. Yesus letih pernah. Yesus lapar pernah. Yesus nangis pernah. Tapi tidak pernah dikatakan Yesus sakit. Saudara, ini gambaran dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun saat ini Tuhan izinkan terjadi,
kita itu hidup di tengah-tengah pandemi. Betul? Percayalah saudara. Kalau saudara itu benar-benar bersyukur dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, di tengah-tengah pandemi sekalipun saudara akan dibedakan. Amin. Di dalam keadaan masa resesi apapun yang terjadi, saudara dan saya akan tetap dipeliharakan Tuhan. Asalkan saudara ada di dalam tracknya Tuhan. Asalkan saudara melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak diri sendiri. Jelas ya? Jadi ini yang Tuhan mau untuk kita menghadapi hari-hari di hadapan kita. Melakukan kehendak Bapa sekalipun tidak pas dengan hati kita. Kadang-kadang kita mengatakan, kenapa ya aku harus mengalami seperti ini? Sedangkan aku sudah doa, aku sudah puasa, aku sudah melakukan segala sesuatu. Tapi rasanya usahaku ini kok gak bisa maju-maju. Ucapkan syukur. Ini mungkin jalan yang harus kita jalani. Kita gak bisa menghindar daripada apa yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup saudara dan saya. Jalani saja. Kita menghadapi kesukaran, hadapi saja. Rasanya asal kita tahu persis ini, kita tidak salah jalan. Jalani saja. Ucapan syukur. Seperti apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Dia mengucap syukur. Sekalipun dia harus mengalami hal seperti itu. Ucap syukur. Toh Tuhan kasih jalan, kasih jalan. Dan suatu saat dikatakan, kamu harus pindah, lari ke Mesir. Lah anak masih bayi disuruh ke Mesir. Ya sudah lakukan. Dari Yudea harus ke Mesir, dilakukan. Sampai di Mesir, balik lagi ke Nazaret, ya dilakukan. Saudara, kadang-kadang Tuhan menyuruh kita ke Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Bethlehem itu rumah roti. Jadi yang Tuhan mau, dalam putaran terakhir ini, yang Tuhan mau, jadilah kamu berkat untuk orang lain. Masa putaran ini kita harus jadi berkat untuk orang lain. Harus lahir di Bethlehem. Hidup kita, cara berpikir kita mulai diubahkan dan kita katakan, Tuhan aku dilahirkan lagi lah. Jalan pikiranku tapi ya, jalan pikiran dilahirkan kembali. Aku dalam putaran terakhir ini harus lahir di Bethlehem. Artinya aku harus menjadi rumah roti. Aku harus bisa menjadi berkat buat setiap orang yang aku temui. Baik bisa mendoakan, bisa memberi berkat pada orang lain. Bisa kitanya itu membawa dia ke jalan yang benar. Pokoknya di mana kita ketemu orang, di situ kita membawa berkat. Seperti aliran air yang keluar dari tahta Allah dikatakan. Aliran itu mengalir, kemana aliran itu nyampe, maka di situ semua ikan-ikan dan semua makhluk yang di situ menjadi hidup. Nah, sebenarnya itu yang Tuhan mau. Dengan perkataan kita, apalagi zaman sekarang, dengan kita menyampaikan firman Tuhan, dengan kita memuji Tuhan, ya, sampai di mana-mana. Itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Kemana Tuhan suruh kita lakukan kehendak Bapa, pasti menjadi berkat. Jadilah rumah roti. Amin. Nah itu yang Tuhan mau. Lalu dikatakan lagi, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita selain daripada menjadi rumah roti, karena Yohanes 6 ayat 51 dikatakan begini. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup
dunia ini. Dalam keadaan letih, lesu, tapi tetap dia menjadi roti hidup. Bisa dinikmati perempuan Samaria. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Tuhan mengatakan kamu itu bagi roti hidup. Siapa roti hidup? Yesus Kristus. Karena kamu adalah gudangnya roti, rumah roti. Rotinya ada di Betlehem. Betlehemnya itu lahir Yesus. Kita membagikan roti hidup. Bagi roti hidup. Kemanapun juga bagi roti hidup. Selain itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kita akan melihat bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Yesus itu bisa mengatur murid-muridnya. Memberikan, mendelegasikan apa yang seharusnya ada. Dia mulai membuat 12 murid, 70 murid, 120 murid. Dan mereka diutus pergi, mendelegasikan. Nah, demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya untuk akhir zaman ini, jangan semuanya dikerjakan oleh satu orang. Saudara, kalau di Gracia ini semua saya kerjakan, itu nggak bisa. Pernah saya itu diundang oleh suatu jemaat kecil, ya. Saya datang disambut sama ibu sama bapak. Ini saya yakin nih pendetanya. Begitu saya duduk mau pujian, ya, yang main keyboard ibunya. Kuncinya 1 C, nggak bisa lagi. Yang mimpin pujian ibunya. Mimpin pujian dia, main keyboard dia. Ya. Nah, terus saya bilang yang lain kemana? Rasanya nggak ada. Semua diambil alih sama si ibu itu. Pengumuman juga ibunya. Terus ngatur semuanya ibunya. Lah sih kok nggak ada. Sedangkan anak-anak muda banyak di situ. Bapak-bapak yang lain yang rasanya bisa melayani itu banyak. Tapi cuma ibunya satu. Si bapaknya ini nggak tahu pendetanya itu ibunya atau bapaknya sampai saya nggak tahu. Duduk aja. Lah gimana ini? Gak bisa. Kalau tempat ini tidak ada unity. Dibagi. Ada yang mimpin pujian. Ada yang main musik. Ada yang jadi singer. Ada yang jadi jemaat. Ada yang ngurusin media. Gak akan bisa terjadi harmoni. Kalau sesuatu bisa bertambah dan bertambah, itu karena ada pendelegasian. Jadi harus ada, oh ini talentanya ini. Jangan merasakan talentanya diborong satu orang. Jadi kita belajar untuk membagi ilmu. Membagi ilmu. Jadi kalau kita punya talenta sebagai pemain musik, ayo bagi ilmu kita kepada anak-anak kita yang masih kecil. Supaya ada generasi penerus. Kalau kita mempunyai keahlian di dalam multimedia, ayo bagi, didelegasikan. Artinya kita bisa memberkati akan yang lain. Ini yang dinamakan harmoni satu dengan yang lain, unity. Karena unity itu bukannya sama-sama. Bukannya satu jenis. Semua jenis digabung menjadi satu, menjadi sesuatu hal simfoni yang indah. Itu namanya unity. Dan saya sangat merindukan Yesus lakukan keunitian. Dan saudara dan saya untuk akhir zaman ini lakukan dengan cara harmoni yang unity. Amin. Ya. Yang kedua, kan Tuhan tadi katakan menyelesaikan sampai tuntas. Kan dikatakan gini. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadi kita harus menyelesaikan sampai tuntas.
Bisa kita mendapatkan tugas, tapi ternyata kita nggak bisa menyelesaikan. Itulah yang dinamakan destiny-nya terpotong, nggak bisa nyampe. Nah, yang Yesus lakukan, aku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan sampai tuntas. Kita baca di dalam Matius 27 ayat 50 dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Tuntas di atas kayu salib. Selesai, it is finished. Dan selesai. Yang dikerjakan, aku sudah melakukan kehendak Bapakku dan aku menjalaninya. Aku mendapatkan tugas, aku menjalaninya dan aku menyelesaikan sampai tuntas. Nah, sebenarnya inilah yang Tuhan rindukan di dalam menjalani akan hari-hari di hadapan saudara dan saya. Menyelesaikan sampai tuntas. Amin. Nah, bagaimana caranya kita harus menyelesaikan sampai tuntas itu? Seperti Yesus katakan, menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Bagaimana cara kita menyerahkan nyawa kita? Nyawa itu jiwa. Bukan roh saja. Nyawa itu jiwa. Sedangkan yang Tuhan mau adalah roh, tubuh, dan jiwa. Nah, dia menyerahkan nyawanya. Jiwa itu termasuk pikiran. Jiwa itu termasuk kedagingan. Jiwa itu termasuk kemauan. Itu termasuk jiwa. Jadi akhir zaman ini, dalam putaran terakhir ini, kalau saudara dan saya mau menuntaskan kehendak Bapa. Sekali lagi saya bicara tentang kehendak Bapa dulu. Kehendak Bapa itu adalah apa yang engkau akan lakukan. Bertanya-tanya sama Tuhan dulu. Doa dulu, Tuhan apa yang harus aku lakukan. Sekali lagi jangan semuanya diropel jadi satu. Tapi benar tanya sama Tuhan. Tuhan jalan mana yang harus aku lakukan? Pekerjaan apa yang aku harus lakukan untuk akhir zaman ini? Aku harus jalannya pergi kemana supaya benar-benar aku itu dapat mengerti. Aku tidak salah jalan di dalam menghadapi segala sesuatu. Saudara, ada satu kesaksian ya. Seseorang yang sudah mempunyai jabatan cukup tinggi di salah satu perusahaan. Tiba-tiba saudara, dia itu mendapatkan pernyataan Tuhan yang jelas sekali dia dengar dengan audible. Tuhan mengatakan begini, tinggalkan kota ini, pindah ke suatu kota, dan kotanya disebut. Dia di kota yang besar. Dan dia disebut, yang dia dengar itu kotanya lebih kecil dari kota yang sekarang dia tempati. Tinggalkan kota ini. Tinggalkan pekerjaanmu. Engkau pindah ke kota ini. Yang sudah disebutkan. Kamu kerja di sana. Sampai di situ. Dia bangun kaget. Suruh pindah. Keluarga sudah di sana, anak-anak di sana, reputasi bagus. Tapi tiba-tiba dapat dengar ini, dia sampai bingung, Tuhan ini suaramu atau bukan? Kalau dibilang bukan suaramu, aku dengar dari telingaku sendiri. Tapi kalau benar ini suaramu, loh kenapa aku harus pindah? Sedangkan aku di sini tuh sudah sangat settle, sangat enak. Disimpanlah itu di dalam hati. Gak dilakukan. Karena gak cocok sama hatinya. Tapi dia merasakan hatinya gak tenang. Terus terngiang-ngiang. Pindah dari kota ini, pindah dari kota ini. Dia gak ngerti kenapa. Harus pindah dan perusahaan di mana dia sudah enak. Karena dia gak tahan, akhirnya dia bicara sama istrinya.
Istrinya ngomong, ya sudahlah Pak, terserah sama Papa, kita sing manut aja. Dia cerita sama anak-anaknya gak setuju semua. Di sini sudah enak kok. Nanti di sana pindah sekolah lah. Nanti teman baru lah. Belum tentu cocok lah gitu. Dia diam aja. Tapi terus menerus dia mendapatkan pernyataan itu. Akhirnya dia bilang ke manajernya. Manajernya kaget. Kamu kurang apa? Fasilitas rumah dikasih. Fasilitas mobil dikasih, transportasi, biaya untuk transportasi dikasih lagi. Hidupnya sudah mapan dan enak. Kamu kurang apa? Dia bilang, saya tidak kurang apa-apa. Saya suka kerja di sini. Tapi saya tidak bisa melawan suara ini. Suara apa? Ya suara mengatakan aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar dari perusahaan ini dan aku harus pindah. Aneh katanya. Dan kamu mau nurut? Iya saya mau nurut. Orang gila kamu. Terus dia tidak ada satupun yang setuju dengan dia kecuali istrinya. Itu yang membuat dia kuat. Akhirnya dia minta cuti, dia pergi dulu berangkat ke kota itu. Dia lihat kota di mana Tuhan suruhkan itu. Semuanya di dalam mata dia tidak ada satupun yang menarik. Tapi dia hanya mengatakan Tuhan, aku banyak mau nurut kepadamu. Singkat cerita, dia resign, dia pindah ke kota itu dan dia cari kerjaan. Akhirnya dapat kerjaan dengan gaji separuh saudara. Separuh dari gaji dia yang di sana. Tapi dia bilang enggak apa-apa, toh kotanya kecil, biaya rumah tangga masih bisa. Dia sudah memindahkan anaknya, dia sudah pindah di situ. Kerja selama 1 tahun. Nah setelah dia 1 tahun, majikannya ini mengangkat dia jadi pimpinan. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun, oke. Tahun yang kedua dia mendengar perusahaan yang di sana bangkrut saudara. Disita, bangkrut, habis. Utangnya banyak. Dia sedih. Wah, kasihan ya manajer saya di sana. Dia bilang, Tuhan, Engkau menyelamatkan aku sebelum kejadian itu. Akhirnya dia di perusahaan ini menjadi manajer dan akhirnya manajernya yang punya perusahaan itu merasa suka dengan dia. Dan dia diberi saham sampai dia mendapatkan saham lebih daripada pemiliknya. Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi satu hal, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Satu perkara lagi, kesaksian di mana ada satu orang yang sudah punya pekerjaan yang mapan, gajinya besar dan sebagainya. Suatu saat Tuhan bicara, kamu harus masuk Mahanaim. Waduh, dia bingung masuk Mahanaim. Tapi dia benar-benar mau melakukan kehendak Bapa. Dia tinggalkan pekerjaannya, masuk Mahanaim. Tidak tentu gajinya. Gaji Mahanaim itu tidak dapat diprediksi. Berkat banyak mendapatkan banyak, berkat sedikit mendapatkan sedikit, tidak ada berkat nggak gaji. Anak-anaknya nggak bisa terima karena dia disekolahkan di Mahanaim. Dulu sekolahnya international school, ya, sudah. Tapi dia bilang sudah, nurut Tuhan jauh lebih baik. Terus anaknya ngomong begini, Pak, kalau saya sekolah di international school, saya bisa pergi ke luar negeri. Kalau saya sekolah di Mahanaim, jadi apa? Saya gak bisa sekolah luar negeri. Gak mungkin saya pergi ke luar negeri. Dapat duit dari mana? Papanya gajinya gak cukup. Papanya diam saja. Sudahlah, kalau kamu mau sekolah luar negeri, Tuhan kasih, Tuhan yang akan nyekolahkan kamu. Tuhan sipah, katanya gitu. Ya jalani aja, pokoknya aku mau nurut Tuhan. Kehendak Bapak adalah yang terbaik. Istrinya dukung dan sebagainya.
Singkat cerita, dengan dia sudah di Mahanaim sudah lama-lama, anak ini lulus SMP mau SMA. Ya. Terus dia bilang, Oma saya itu mau sekolah di luar negeri. Oh ya, bagus. Oma doain ya, iya. Dia lihat papahnya, pikirnya gini, papa bisa lah kira-kira nyekolahkan saya gitu. Saya tahu, yang nyekolahkan kamu tuh Tuhan, ayo didoain. Saudara tahu, dia akhirnya dibawa ke luar negeri. Dia sekolah di luar negeri, terus sampai sudah lulus sekarang. Ya. Terus saya suatu saat ketemu dia sudah balik lagi, sudah selesai. Saya menanya sama dia, akhirnya kamu lulus kan? Ya. Akhirnya kamu bisa sekolah luar negeri? Ya, iya. Yang hebat siapa? Tuhan. Tuhan Oma. Aku tahu di sana aku diberkati Tuhan luar biasa. Aku tidak pernah kekurangan, aku hidup yang enak, sekolahku diberkati. Karena papa mencari kehendak Tuhan dan melakukan dengan tuntas. Saudara, biar hari ini kita belajar apa yang harus dilakukan supaya kita bisa melakukan dengan tuntas. Yang pertama, belajar dari Rasul Paulus. Filipi 3 ayat yang ke-8. Melepaskan semua dan menganggap sampah. Itu memang tidak mudah. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, dikatakan malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ini cara berpikirnya Rasul Paulus itu sudah melakukan kehendak Bapa dan melakukan dengan tuntas. Dengan cara dia melepaskan semua dan menganggap itu sampah. Memang itu tidak mudah. Tapi saya sudah ngalami saudara. Saya belajar melepaskan semua dan menganggap itu sampah. Dan akhirnya saya mendapatkan lebih daripada apa yang saya pikirkan. Ya, saya sudah pernah cerita di sini, nggak tahu di mana, pokoknya saya pernah cerita perkara ini tentang kesaksian saya. Suatu saat saya mau pensiun. Ya, saya masih punya aset, saya punya kantor, saya punya nama, ya profit itu nama yang ya saya merasakan di Cirebon saya nggak ada cacat lah dapat dikatakan. Ya. Saya bisa jadi panutan. Nah, ini yang punya aset nih, bisa dikomersilkan. Banyak orang yang minta, notaris baru ngomong begini, Bu, boleh enggak kita kerjasama? Saya pakai kantornya Ibu, saya tolong diajari, Ibu di kantor saja. Tapi saya kan notaris sudah tidak boleh tanda tangan kan, sudah nggak bisa tanda tangan sayanya. Tapi Ibu di kantor, hanya sebagai figur, ini kantornya Ibu Nani. Nanti kan banyak orang ke situ, nanti dia bikin akte di sini. Nanti Ibu layani aja klien-klien, nanti saya tinggal yang bikin, nanti Ibu yang bikin, nanti saya tanda tangan. Karena yang berhakan ini. Nanti kita 50-50. Seluruh hasil dibagi 2. Itu menggiurkan. Sangat menggiurkan. Yang minta kepada saya itu bukan satu notaris baru. Banyak notaris yang baru-baru tapi minta kerjasama sama saya. Saya hanya sebagai figur aja. Saya punya klien banyak kok. Mereka kan yang penting sama Ibu Nani yang sudah pengalaman. Kalau perkara tanda tangan, ya siapa aja yang tanda tangan gak masalah. Kan saya bisa ngatur semuanya. Dia mau mengkaryakan saya dapat 50%. Saya tahu persis pendapatan kantor saya setiap bulan berapa. Saya tahu persis. Itu sangat menunjang untuk masa depan saya. Gak bisa tidur sayanya. Sudah begitu, saya pergi ke teman saya yang suaminya meninggal pada waktu itu, dia ngomong, Nan kamu udah pensiun jadi gimana?
udah selesai, sayanya udah pensiun, udah gak kerja lagi, saya mau pelayanan, saya bilang gitu. Loh, kamu tuh punya aset ini itu. Rasanya itu pas, cocok dengan tawaran-tawaran yang diberikan, dengan nasihat daripada teman saya yang sama-sama notaris, pas. Saudara, malamnya saya gak bisa tidur, saudara. Bingung sayanya, iya, kan jauh lebih baik begitu. Saya tetap melayani, tapi saya masih tetap dapat income. Saya lebih enak, saya bisa ini, saya bisa itu. Saya tidak tergantung daripada orang lain. Semalam saya tidak bisa tidur, sampai pagi-pagi kepala saya pusing. Lalu saya saat teduh, tidak bisa. Saat teduh tidak bisa. Baca Alkitab blank, gak ada firman yang bisa masuk. Saya bilang, Tuhan apa ya? Masih gak ngerti dosanya. Lalu akhirnya saya masuk hadirat Tuhan, saya bilang, Tuhan kenapa ya kok kayak begini saya ini. Lalu Tuhan ngomong begini, kamu itu harus melepaskan semua dan mengikut aku. Kamu harus melepaskan semua dan itu anggap itu semua pekerjaan sampah. Saudara, duit kok dianggap sampah? Ya, nggak masuk akal dalam diri saya, gimana? Tapi Tuhan tetap ngomong, lepaskan semua, lepaskan semua. Saya bilang, Tuhan terima kasih, aku siap buat lepaskan, aku siap buat mengikuti kehendak-Mu. Ya. Terus Tuhan ngomong gini, masakan kamu ya, mulai sejak umur 20 sampai dengan sekarang ini mengikut aku. Masakan aku tidak meliharakan kamu. Kalau kamu punya karyawan yang ikut kamu sudah misalnya sudah 25 tahun. Masakan kamu biarin, kamu kasih pesangon dong. Kamu kasih uang. Betul enggak? Iya. Masakan kamu ikut saya, aku tidak meliharakan kamu. Ya Tuhan. Itu kan janji ya. Kenyataannya kan belum ada. Tapi saya bilang, Tuhan aku mau melepaskan semuanya. Aku mau menganggap itu sampah. Aku mau belajar. Aku mau lari menuju kepadamu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan ini. Mengenal akan kuasanya. Mengenal akan kebangkitannya. Bersekutu di dalam penderitaannya. Serupa dengan kematiannya. Melupakan yang di belakang dan berlari kepada tujuan atau destiny, dikatakan. Dalam ayat 10 dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, bahwa Tuhan kalau kita mengenal akan Tuhan, kita mengenal akan kuasa kebangkitannya, mati bisa hidup. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu kuasa kebangkitannya. Dan bersekutu di dalam penderitaannya. Sekalipun mengalami perkara yang tidak enak. Pasti ujungnya akan enak. Di mana dikatakan aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dan saya merasakan Tuhan ini harus dilepaskan semuanya. Oleh karena itu saya bicara dengan orang-orang yang baru, yang dia ingin memakai kantor saya, yang ingin meminta bantuan saya untuk tinggal di situ. Saya bilang, enggak, saya pensiun sudah. Loh, tante kalau misalnya tante ini enggak di kantor terus enggak apa-apa loh. Tante mau pelayanan enggak apa-apa. Enggak tak larang. Enggak, saya bilang. Jadi
tutup kantor saya. Tante sudah nggak mau kerja? Enggak. Tante mau apa? Saya mau pelayanan. Mereka semua merasakan dari sorot matanya. Saya bisa melihat bahwa dia bilang, ini manusia aneh. Manusia yang aneh. Ada makanan di hadapannya, sudah siap sedia dimakan. Dia nggak mau, ditolak. Ini makanan yang sangat enak. Tidak mau. Saya katakan, enggak, saya mau jadi pelayan Tuhan. Singkat cerita, ya, sudah selesai semuanya, saya mengambil keputusan berlari menuju kepada destiny. Saudara, saya mau saksikan, sejak saya ini pensiun dan saya melayani Tuhan full. Saya tidak kerja lagi di kantor, saya di rumah. Saya melakukan pekerjaan rumah tangga, mainan sama cucu, hidup pergi kemana-mana. Misalnya 1 bulan, kalau saudara yang tahu itu 1 bulan saya bisa seminggu 2 hari di rumah, pergi lagi, kan selalu pergi. Ada yang nemanin, kadang-kadang ditemanin Ayun, kadang-kadang ditemani Guatan, kadang-kadang ditemani sama Ina. Semua bersiap sedia menemani saya pergi kemana-mana. Saudara, saya merasa sehat, tambah sehat. Saya diberkati oleh Tuhan. Bahkan saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Bahkan saya tidak pernah kekurangan apapun. Baik perkara makanan, perkara kesehatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dicukupi bahkan berlebih. Saya mau sampaikan. Dicukupi bahkan berlebih. Saya menghimbau saudara-saudara ada di bawah naungan kita. Cari apa yang Tuhan cari. Tuhan ngomong apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya sampai akhir. Saya yakin saudara, kalau engkau ada dalam tracknya Tuhan, Tuhan gak akan ninggalkan kita. Saudara jadi bukti dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tidak pernah beli baju saudara. Ini baju saya baru dikasih. Setiap kali saya bilang, Tuhan, aku ini kok sampai nggak pernah beli baju batik baru. Setiap kota yang bikin baju selalu dikasih sama saya. Saya dikasih. Selalu bajunya baru. Saya merasakan semua dicukupkan oleh Tuhan. Karena apa? Menjadi pelayan Tuhan. Kalau saudara menjadi pelayannya orang lain, saudara belum tentu bisa diberkati. Dapat jatah uang biasa. Tapi kalau motivasimu sebagai singer, aku tidak bekerja untuk Gracia. Aku sebagai multimedia, aku tidak bekerja buat Gracia. Aku tidak bekerja buat Ibu Nani. Aku tidak bekerja buat pengurus Gracia. Aku bekerja untuk Tuhan. Melakukan kehendak Bapa itu makananku dan menyelesaikannya. Yakin saudara dan saya dalam masa pandemi ini, saudara dan saya dilepaskan dari semuanya. Dalam masa kesukaran, saudara dan saya akan terluput. Dalam masa apapun juga yang orang lain hadapi, saudara adalah orang-orang yang dibedakan. Amin. Amin. Saya minta pemain musik semua maju ke depan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Meletakkan hidup apa ya? Yang kemarin saya ngomong tuh. Ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan meletakkan hidup. Meletakkan hidup kita buat Tuhan. Buat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Beri kebebasan Tuhan untuk bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Minta dipaksa Tuhan, paksakan hidup. Karena sudah ada saksi hidup dalam hidup saya.
untuk meletakkan hidup di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya.